di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan video tutorial membuat DNA floor plan menggunakan aplikasi AutoCAD. Di sini sudah terlihat laman pertama aplikasi AutoCAD. Jadi kita ketik units untuk mengubah presisi menjadi 0,0 dan satuannya diubah menjadi cm. Lalu kita klik OK. Lalu setelah itu kita copy paste DNA contohnya yang akan kita buat floor plan-nya nanti. Setelah itu kita buat beberapa layer untuk floor plan-nya nanti supaya jika mengganti kita tidak menghapus layer yang lainnya. Di sini layernya kita beri nama bebas. Lalu kita atur warna serta ketebalan garis yang kita inginkan. Di sini kami sudah membuat beberapa layer yaitu as, div points, doors, furniture, sama walls. Jika sudah membuat semua layernya, kita bisa close. Lalu kita buat garis-garis menggunakan tools line untuk membuat asnya. Karena gambar contohnya terlalu kecil, maka kami memutuskan untuk memperbesarnya dengan cara di-blok dan diklik scale. Lalu setelah itu kita menggunakan tools restrict cursor orthogonally atau garis siku-siku supaya ketika kita membuat garis asnya, garisnya lurus. Setelah itu kita gambar seperti biasa garis asnya sesuai ukuran pada denah contohnya. Lalu untuk membuat lubang-lubang bukaannya, kami menggunakan tools line dan menggambar garis bayangan di atas garis asnya, dan dengan membatasi garis-garis kecil ini sesuai ukuran bukaan untuk nantinya akan ditrim dan membentuk bukaannya. Setelah itu, kita trim bagian-bagian garis cadangan yang tadi untuk membuat bukaan-bukaannya. Bisa terlihat di sini pada denah floor plan-nya sudah terbagi beberapa bukaan. Untuk bagian balkon juga sama, diberi garis cadangan untuk membuat bukaannya. Lalu nanti garis cadangan tersebut kita trim.
Lalu untuk memastikan bukaan-bukaannya sesuai ukuran, kita cek lagi pada denah contoh dan kita cek juga pada denah floor plan yang kita buat. Jika terasa terlalu pendek, kita bisa men-stretch-nya sesuai ukuran yang kita ingin. Di sini kita men-stretch sebesar 5 cm. Caranya yaitu dengan mengklik garis asnya, lalu klik kanan dan pilih stretch. Lalu untuk mempermudah membuat dindingnya, maka di sini kita memakai tools move untuk dipindahkan dan denahnya ini akan kita rotate menggunakan tools rotate. Kita rotate denahnya menjadi portrait. Setelah itu kita klik offset dan klik dengan ukuran 15 cm untuk membentuk dindingnya. Ini tinggal ditarik garis dari garis asnya tadi. Karena sudah diatur menggunakan tools offset, maka ukurannya otomatis menjadi 15 cm untuk ukuran dindingnya. Lalu untuk menyatukan garis-garis yang putus di sini, kita menggunakan tools fillet. Fillet ini fungsinya untuk menyatukan garis yang putus-putus di gambar ini supaya tidak bolong. Lalu untuk sisanya kita bisa menyatukannya dengan tools lain. Jadi kita membuat garis asnya lagi sesuai kebutuhan kita. Kita sambungin semuanya buat tembok. Kalau udah semua, kita comment trim buat menghapus garis yang ada di dalam temboknya bekas offset tadi. Lalu kita blok, kita pastikan sudah berada pada layer yang benar, yaitu as. Habis itu kita blok lagi, lalu kita rotate seperti semula. Kita ubah layer untuk membuat pintu. Cara bikin pintu itu pertama kita pilih line, lalu kita drag dari ujung ke ujung. Habis itu kita comment circle. Lalu pilih line, mentokin ke ujung lingkaran. Setelah itu kita comment trim dan hapus bagian yang tidak diperlukan. Lakukan hal yang sama sampai semua pintu sudah terbuat di denah ini. Ini kan balkon ada 2, berarti 80 kali 2 itu 160. Sini kita bikin lingkaran 2. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya.
Habis itu kita trim, kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Sesudah kita selesai membuat pintu, kita pilih layer furniture, lalu kita menggambar interiornya. Kita bisa contoh denahnya, kita bisa pilih square, lalu kita pilih select, dan kita move ke denah buatan kita. Pada tahapan ini, kita dapat melakukan duplikasi, yaitu mencontoh bagian interior rumah menggunakan command line, circle, maupun square. Kita juga dapat copy paste benda yang sama untuk mempermudah pembuatan interior. Nah, di sini kita tinggal mencontoh dari denahnya aja. Setelah itu kita pilih line, kita bikin detail pada interiornya. Untuk detail ukurannya ini ke kanan 4 cm, ke atas 3 cm. Ini juga ke kiri 4 cm, ke atas 3 cm, lalu sambungkan. Setelah itu kita bikin bantalnya. Untuk membuat bantal, kita lakukan sama seperti yang sebelumnya, yaitu memilih rectangle, lalu meniru ukuran asli dari denah yang asli, lalu kita pindahkan ke dalam denah yang kita buat. Lalu kita lakukan duplikasi untuk tempat tidur yang selanjutnya. Selanjutnya kita ambil rectangle, lalu kita lakukan hal yang serupa untuk televisinya.
Untuk membuat wastafel, kita pilih center yang bertujuan untuk membentuk elips. Lalu kita klik di bagian tengah wastafel dan kita tarik sampai ke ujung wastafel. Setelah itu kita bisa mengatur lebar elips. Lakukan yang sama pada bagian dalam wastafel. Selanjutnya kita select, lalu kita move ke dalam denah yang kita buat. Untuk membuat keran air, kita bisa pilih line, lalu kita tarik dari bagian tengah wastafel sampai ke dinding. Setelah itu bisa kita comment trim dan buang garis yang tidak kita perlukan. Kita bisa lanjut untuk membuat interior lain. Selanjutnya kita membuat kompor. Kita bisa mengambil rectangle, lalu kita tiru ukuran dari gambar yang asli, dan kita pindahkan ke dalam denah kita. Untuk bagian detail interior itu opsional. Bisa kita tiru dari gambar asli dan bisa juga kita buat sendiri. Setelah kita selesai membuat interior, kita bisa comment hatch. Lalu kita bisa pilih by layer. Dan kita pilih layernya as. Hatch ini berguna untuk memberikan isi atau warna ke dalam layer yang kita pilih.
Dan denah kita sudah selesai. Mohon maaf bila kami ada kekurangan. Terima kasih dan selamat mencoba.